Bab 030. Malam hari sesuai janji Bianca, mereka datang menemui Vita dan Kevin di hotel tempat mereka menginap. Kak Bica. Sayang, gimana kabarmu? Kabar ibu. Baik kak, bagaimana kabar kakak? Aku sedang kurang baik, terlihat wajah Bianca yang agak pucat. Kenapa kak? Kakak sakit. Kakak betahkan di sini. Kak Felix baik padamu. Vita menajamkan pandangannya pada Felix, namun Felix hanya tertawa. Tenanglah, aku tidak menyakiti kakakmu. Aku hanya akan memberikan kalian keponakan. Vita membelalakan matanya, jadi kalian. Iya, aku sedang hamil dan saat ini adalah masa trimesterku yang pertama. Aku sering mual dan juga susah makan. Vita langsung memeluk Bianca. Selamat ya kak, semoga kakak dan calon bayinya sehat selalu. Vita mengelus perut Vita. Tanpa terasa air mata Vita mengalur di pipinya. Aku senang banget mendengarnya kak. Bianca menghapus air mata di pipi Vita, semoga kamu juga secepatnya hamil. Supaya anakku ada teman. Vita dan Kevin saling pandang, iya kak, semoga saja. Karena Bianca sedang mengalami masa kehamilan, mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dan berbagi cerita. Pagi hari Kevin sudah siap dengan pakaiannya yang rapi. Mau kemana kita mas? Vita baru membuka matanya saat melihat Kevin sudah berpakaian rapi. Siap-siaplah sayang, kita akan pergi ke dokter. Aku mendapat rekomendasi dokter terbaik di kota ini. Dokter, kamu sakit mas? Aku ingin memeriksa kesuburanku. Vita sangat terkejut mendengar itu. Tapi mas, aku minta maaf jika menyakitimu. Semalam aku hanya bahagia saja saat mendengar Kak Bianca hamil. Dan aku ingin kamu bahagia atas kehamilanmu juga sayang, Kevin mengecup kening Vita. Mas, terima kasih, Vita memeluk Kevin. Bersiap-siaplah sayang, aku sudah membuat janji dengannya 1 jam lagi. 1 jam. Vita langsung terbangun. Bagaimana mungkin kamu membuat janji tanpa memberitahuku terlebih dahulu mas? Vita langsung pergi ke kamar mandi. Setengah jam kemudian Vita baru selesai. Ayo cepat mas, ini sudah terlambat. Tenang sayang, Kevin menuntun lengan Vita. Perjalanan sangat lancar sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke rumah sakit yang sangat besar dan mewah ini. Pantas saja kamu sangat santai mas, tidak ada macet sama sekali. Iya, lagian jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka sampai menemui seorang perawat dan memintanya untuk mengantar mereka ke ruangan Dr. George. Apa Anda sudah membuat janji? Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, saya sudah membuat janji atas nama Kevin. Perawat tersebut melihat data dan menemukan nama Kevin. Silahkan Anda temui beliau di lantai 9 di ruangan paling depan. Baik, terima kasih. Kevin dan Vita memasuki lift. Rasanya begitu tegang saat mereka memasuki lantai 9. Vita menyembunyikan kecemasannya. Dia menggenggam tangan Kevin. Aku mencintaimu mas. Dengan atau tanpa adanya anak kita. Kevin menatap Vita dan memeluknya. Terima kasih sayang. Kevin dan Vita memasuki ruangan tunggu. Tidak lama kemudian seorang perawat mempersilahkan mereka untuk masuk. Silahkan Tuan Kevin, apa yang menjadi keluhan Anda? Saya ingin memeriksa kesuburan saya. Lalu istri Anda? Tidak, hanya saya, Kevin menceritakan semuanya kepada Dr. George. Kalau begitu silahkan ganti pakaian Anda dengan pakaian steril ini. Kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Kevin mengganti pakaiannya kemudian melakukan beberapa pemeriksaan. Bagaimana keadaan saya dok? Kevin sudah berpakaian rapi kembali. Anda baik-baik saja tuan, dan dari hasil pemeriksaan hanya ada sedikit masalah. Bisa jadi karena Anda sudah bekerja keras sejak usia yang bisa dibilang masih sangat muda sehingga membuat Anda stres dan juga efek dari alkohol yang Anda konsumsi pada saat usia Anda belum siap dengan minuman tersebut. Lalu bagaimana solusinya dok? Tidak mungkin kalau saya baik-baik saja, karena dilihat dari latar belakang masalah saya.
Anda benar Tuan, efek tersebut tidak akan hilang dengan sendirinya. Saya akan meresepkan beberapa vitamin untuk Anda. Saya sarankan Anda untuk beristirahat dahulu dari dunia kerja, sampai Anda benar-benar siap. Bebaskan pikiran Anda dan nikmati kehidupan Anda sejenak. Kevin membenarkan perkataan dokter tersebut. Sejak lulus kuliah dia mulai terjun ke dunia bisnis. Bahkan dia harus menjadi CEO dari perusahaan terbesar di negeri ini. Tak lama kemudian dia menikahi Viana karena bisnis. Maka dari itu yang ada di pikirannya hanyalah kerja dan kerja. Bahkan sejak menikahi Viana, dia tidak pernah pergi berlibur. Tak jarang dia menghabiskan banyak minuman untuk menghilangkan stres. Pola hidupnya yang tidak sehat yang menjadikannya seperti ini. Vita dan Kevin pulang ke hotel. Kevin sangat senang saat mendengar kalau dirinya baik-baik saja. Kevin berjanji akan memulai hidup sehat mulai saat ini. Saat pagi hari, Kevin dan Vita melakukan jogging di taman sekitar hotel. Mereka memutuskan untuk tinggal di London lebih lama lagi. Apa sebaiknya kita membeli rumah di sini? Kevin dan Vita tengah beristirahat di pinggir taman. Ide bagus, daripada kita menginap terus di hotel. Iya kan Mas? Baiklah, nanti aku akan meminta Felix untuk mencarikan rumah untuk kita. Iya Mas. 1 minggu kemudian Vita dan Kevin disibukkan dengan acara pindah rumah. Rumah yang minimalis, jauh dari kata mewah namun sangat nyaman untuk ditinggali. Mereka memilih rumah di pedesaan. Dengan pemandangan perkebunan dan juga peternakan. Senang sekali akhirnya kita bisa menempati rumah ini. Kevin dan Vita duduk di depan rumah dengan pemandangan yang sangat indah. Lalu bagaimana dengan Evin Mas? Dia tidak sendiri, banyak orang yang menyayanginya. Termasuk ibu. Iya Mas, aku harap keputusan kita untuk menetap di sini beberapa waktu adalah keputusan yang baik. Iya sayang. Waktu terus berganti. Sudah hampir 5 bulan mereka tinggal di rumah ini. Setiap pagi Kevin dan Vita berjalan-jalan mengelilingi desa. Warga di sana sangat ramah dengan adanya mereka. Bahkan Vita kini melakukan beberapa kegiatan bersama ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya. Seperti membuat kue atau makanan dari hasil berkebun dan berternak. Kevin sering kali mendatangi para petani dan peternak untuk sekedar mengobrol dan berbagi cerita. Keadaan seperti ini tentu berpengaruh terhadap Vita dan Kevin. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan penuh canda dan tawa. Berbeda saat mereka berada di kantor, walaupun mereka bersama namun yang ada di pikiran mereka hanyalah pekerjaan dan pekerjaan. Pagi hari seperti biasa anak-anak desa menghampiri Vita di rumahnya. Mereka mengajak Vita untuk bergabung dengan permainan mereka. Vita menikmati masa-masa itu, seperti saat ini. Vita sedang menyisir rambut salah satu anak dan mengepangnya. Semua anak berbaris untuk dikepang rambutnya. Setelah semua selesai tiba-tiba Vita merasa kepalanya sangat pusing dan juga berat. Kak Vita kenapa? Beberapa orang anak mengelilingi Vita hingga Vita kehilangan kesadarannya. Kak Vita pingsan, seorang anak menyusul Kevin di ladang salah satu warga. Kevin langsung berlari dan menemui Vita. Ambulan! Kevin berteriak. Tapi di sini tidak ada ambulan, seorang warga mendekati Vita. Apa? Istriku pingsan. Bagaimana ini? Kevin berteriak sambil menggendong tubuh Vita. Bawa dia ke rumah Bibi Sira, seorang warga mendampingi Kevin untuk membawa Vita ke rumah seorang dokter. Sesampainya di rumah Bibi Sira, Kevin membaringkan Vita di atas kasur. Dilihatnya ruangan tersebut, sebuah kamar kecil. Lebih tepatnya kamar pasien, karena di sana terdapat beberapa peralatan medis yang cukup lengkap. Kevin merasa lega karena Vita ditangani orang yang tepat. Ada apa ini? Saya dengar dia pingsan di ladang. Benar, dia adalah istriku. Sepertinya saya baru pertama melihat Anda Tuan, seorang perempuan berpakaian rapih dan cantik melihat Vita dan Kevin secara bergantian. Kami baru datang kemari sekitar 5 bulan yang lalu. Oh, pantas saja. Lalu kenapa istri Anda? Apa dia biasa mengalami hal seperti ini?
Bibi Sira menempelkan stetoskop pada tubuh Vita. Tidak, ini pertama kalinya. Selama saya mengenalnya, dia tidak pernah pingsan seperti ini. Seberapa lama Anda sudah menikah? 1 tahun. Sepertinya ada kehidupan baru di dalam tubuh istri Anda, Tuan. Kevin menjawab sambil mengusap kepala Vita. Tunggu dulu, apa maksud Anda? Kemungkinan istri Anda hamil, Tuan Kevin. Benarkah? Apa Anda yakin, Nona? Saya yakin, tapi hanya 90% karena alat medis yang terbatas. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kevin terlihat panik. Tenanglah Tuan, saya akan merujuk istri Anda ke sebuah rumah sakit di kota saat istri Anda sudah sadarkan diri. Tapi jangan dulu beritahukan kabar ini kepada istri Anda. Biarkan medis memastikannya terlebih dahulu. Bibi Sira terlihat sedang mencoba menyadarkan Vita dengan memberikan beberapa aroma terapi di depan hidungnya. Vita membuka matanya dengan perlahan. Mas, kita di mana? Sayang kamu sudah sadar. Kevin memeluk Vita dan menangis. Memangnya aku kenapa, Mas? Kenapa kita berada di sini? Vita begitu terkejut saat mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang mirip kamar rumah sakit dan Kevin yang menangis. Ada apa, Mas? Vita mengguncang tubuh Kevin, namun Kevin hanya menangis dengan senyum di wajahnya. Semua sudah siap, kita akan berangkat sekarang. Kevin menggendong tubuh Vita dan mendudukkannya ke dalam mobil beserta Bibi Sira. Kita akan kemana, Mas? Kevin tetap fokus menyetir mobilnya. Tenanglah Nona, kita hanya akan memastikan sesuatu. Vita semakin bingung, dia memilih diam karena pertanyaannya tidak ada yang dijawab satupun. 1 jam kemudian mereka sampai di sebuah rumah sakit. Rumah sakit. Siapa yang sakit? Mas. Kevin menuntun Vita ke ruang pemeriksaan. Vita hanya mengikuti Kevin. Silahkan berbaring Nona, seorang perawat mempersilahkan Vita untuk berbaring di atas kasur berukuran kecil. Terlihat Bibi Sira sedang berbicara dengan seorang dokter dan dokter tersebut hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah Nona, buka pakaian Anda. Hah? Saya perlu memeriksa bagian perut Anda, seorang dokter muda terlihat sangat ramah. Baiklah, Vita membuka bagian perutnya kemudian dokter memeriksanya. Kita akan melakukan USG untuk memastikannya. Seorang perawat mengoleskan gel di perut Vita, kemudian sebuah alat ditempelkan dan digerakkan ke kiri, kanan, atas bahkan bawah. Sepertinya prediksi dokter Sira benar, Anda tengah mengandung Nona. Apa? Aku hamil. Air mata mengalir di pipi Vita, Kevin menganggukkan kepalanya dengan air mata yang juga mengalir di pipinya. Benar Nona, tapi tunggu dulu, dokter tersebut mengubah posisi alat di perut Vita dan menggerak-gerakkannya. Kenapa dok? Apa bayinya baik-baik saja? Kevin tampak khawatir. Ada kantung bayi yang lain di sini. Itu berarti istri Anda sedang mengandung bayi kembar. Kembar. Kevin dan Vita sangat terkejut mendengar ucapan dokter. Iya kembar. Kembar 3. Hah. Mending up lagi apaan ya? Aku tuh baper sama komentar kakak Zeyeng semuanya. Ada yang bilang, kenapa jadi fokus ke cerita Vita dan Kevin? Aku nggak suka. Atau, buat Vita hamil dong Thor. Ada juga yang bilang, kok Vita dibuat cepat hamil, nggak seru. Bingung aku tuh. Karena cerita ini cerita dadakan yang nggak aku rancang. Kevin dan Vita sedang di perjalanan menuju rumah mereka. Aku benar-benar bahagia. Terima kasih sayang, Kevin tidak henti-hentinya menciumi tangan Vita. Iya mas, ternyata kita masih diberi kepercayaan untuk mempunyai anak. Aku harus memberitahukan ibu dan Kak Bika. Iya sayang, kalau perlu beritahu seluruh dunia kalau aku akan menjadi seorang ayah, mata Kevin berbinar penuh bahagia. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sayang, Kevin kembali menciumi tangan Vita. Mas, fokuslah menyetir. Aku masih ingin bertemu anak-anak kita. Iya baiklah sayang, aku akan fokus, Kevin tersenyum bahagia. Vita yang melihat kebahagiaan itu sangat bersyukur.
Ini adalah kali pertama Vita melihat Kevin bahagia seperti ini. Terima kasih engkau sudah memberikan kebahagiaan ini, Vita bergumam dan mengusap perutnya. Tumbuhlah dengan baik anak-anakku. Untuk kalian dan untuk kebahagiaan Dedi kalian, Mommy akan menjaga kalian dengan sangat baik, tanpa terasa air mata membasahi pipi Vita. Sesampainya di depan rumah, hati-hati sayang, awas ada batu, Kevin memindahkan kerikil yang menghalangi jalan Vita dengan tangan yang tetap menuntun Vita. Vita hanya tertawa melihat tingkah Kevin. Mas, aku baik-baik saja. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa sayang. Apa perlu aku menggendongmu? Kevin hendak menggendong Vita namun terhenti ketika sekelompok anak menghampiri mereka. Kak Vita, kamu baik-baik saja. Tentu sayang, aku baik-baik saja. Tapi tadi kami melihat Kak Vita pingsan. Bahkan Bibi Sira membawa Kak Vita ke rumah sakit kota. Kami juga melihat Kak Kevin menuntun Kak Vita, anak-anak dengan tidak sabar menginterogasi Vita. Aku baik-baik saja, mungkin tadi aku kelelahan, Vita tersenyum lembut kepada anak-anak itu. Maafkan kami karena membuat Kak Vita kelelahan, anak-anak itu memeluk Vita dengan bersamaan sehingga membuat Kevin tersingkir. Kevin hendak meraih Vita kembali namun Vita menahannya dengan senyuman. Akhirnya Kevin pun mengalah dan menarik napas panjang. Kamu sudah memberitahu ibu dan Bianca. Aku lupa mas, Vita mengambil ponselnya dan menelpon mereka secara bersamaan. Ibu dan Bianca sangat bahagia saat mengetahui Vita mengandung 3 bayi kembar. Maafkan aku tidak bisa menemuimu. Akhir-akhir ini perutku sering mengalami kram. Mungkin karena perutku yang semakin besar. Tidak apa-apa kak, besok kami akan mampir sebelum kami berangkat ke Indonesia. Apa, secepat itu? Kami sudah hampir 1 tahun di sini kak. Kalau begitu hati-hati ya. Vita menutup telepon dan kembali memeluk Kevin. Ini benar-benar seperti mimpi mas. Iya, terima kasih sayang. Aku benar-benar bahagia. Kevin mencium bibir Vita hingga ciuman itu memanas. Mereka sudah benar-benar dipenuhi kabut asmara. Kevin segera menghentikan aksinya. Aku lupa, seharusnya tadi aku menanyakan hal ini kepada dokter. Setelah tengah malam, Kevin mengakhiri ritualnya. Maafkan aku membuatmu kelelahan, Kevin mengusap keringat di sekitar wajah Vita. Tidak mas, tidak usah minta maaf. Aku menyukainya. Wajah Vita kembali memerah. Kevin menyentuh wajah Vita, sayang, jangan bilang kamu menginginkannya lagi. Vita menyelusupkan wajahnya pada badan Kevin. Pagi hari Kevin menemui salah satu orang yang bertanggung jawab di sekitar rumahnya. Saya akan kembali ke Indonesia. Saya ingin rumah ini dijadikan untuk tempat bermain anak-anak dan mungkin suatu hari nanti kami akan berkunjung. Kevin pun memberitahukan berita kehamilan Vita. Semua orang turut berbahagia dan mengucapkan selamat. Vita begitu senang karena dikelilingi orang-orang yang tulus menyayanginya. Maka dari itu, kami pamit, Kevin dan Vita pergi meninggalkan pedesaan yang sangat nyaman itu. Vita pergi dengan berat hati, namun dia harus kembali ke rumahnya mengingat dirinya sedang hamil dan Kevin terlalu lama meninggalkan perusahaan. Mas, sepertinya aku cocok dengan suasana seperti ini. Vita duduk di dalam mobil dengan menyandarkan badannya di tubuh Kevin. Kevin mengelus kepala Vita dengan penuh cinta. Apa perlu kita pindah ke pedesaan seperti itu? Tidak mas, tempat kerjamu di kota. Kalau begitu kita akan membeli sebuah villa sederhana di tengah pedesaan. Bagaimana? Mas, kamu ini gimana sih? Mana ada villa di tengah pedesaan? Kalau begitu kita buat saja. Vita mencubit perut Kevin, dasar orang kaya. Kevin tertawa melihat istrinya yang mendumal.